Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Mungkin ada di antara kita, khususnya buat orang-orang yang hobi nonton bola, mungkin ini kan ada di benak mereka berpikir nih, kenapa ya ketika tim-tim wakil Indonesia main di kancah internasional, mungkin semisal ACL 1, 2, dan 3, kenapa nih tim-tim wakil Indonesia itu kalau main di jersinya ada nomor di dadanya? Apakah ini memang aturan dari FIFA atau aturan dari AFC atau aturan dari AFF? Jawabannya adalah kalau dalam aturan FIFA itu nggak ada ya, nggak ada dalam aturan FIFA yang mewajibkan setiap klub yang menjalani laga internasional, klub lo ya, klub ini yang menjalani laga internasional wajib mencantumkan nomor di dada. Itu nggak ada dalam aturan FIFA. Tapi kalau di AFC dulu ada, zamannya masih Asia Cup ya dulu ya, itu masih ada aturan tim-tim yang berlaga di AFC waktu itu wajib memakai nomor dada. Waktu itu dulu ada, tapi itu diubah karena ada aturan dari FIFA. Nah, dalam aturan FIFA sendiri malah melarang ya memakai nomor di dada atau ada di depan jersey itu ya. Itu ada aturannya di FIFA dan ada larangannya. Sebab ada beberapa alasan kenapa FIFA ini melarang pemasangan nomor di depan jersey atau di dada ya. Nah ini ya salah satu di antaranya kenapa alasannya FIFA melarang pemasangan nomor di dada. Di antaranya adalah untuk menghargai integritas kompetisi. Yang kedua, menghargai sponsor. Yang ketiga, mencegah informasi yang membingungkan. Adapun FIFA itu membolehkan sebuah jersey dipasangin nomor di dada khusus untuk tim nasionalnya saja lo ya. Itu baru diperbolehkan, bukan wajib tapi diperbolehkan. Karena memang itu demi apa ya, membuat ciri khas tersendiri bagi tim-tim nasional yang berlaga di ajang FIFA ya. Nah, kenapa kalau timnas atau tim nasional sebuah federasi ya, sebuah negara itu diperbolehkan masang nomor di dada? Karena memang ada aturan kalau FIFA itu ya nggak boleh di jersey tim itu ada namanya sponsor yang menempel. Makanya sebagai gantinya daripada polos-polos amat, ya udah deh tempel logo di dada aja. Dan memang kalau zaman sekarang ya jarang banget ya klub-klub di dunia, bahkan di Eropa di Champions League itu ya yang memasang nomor di dada. Bahkan kalau kami perhatikan di Champions League Eropa itu udah nggak ada deh klub-klub yang memasang logo atau nomor di dada. Bahkan di ACL 2 ya, itu kemarin Lion City Sailor aja nggak pakai tuh nomor di dada. Nah lalu kenapa tim-tim wakil Indonesia di ACL 2 itu kan seperti Persib itu kan masih memakai nomor di dada? Jawabannya adalah ini kemungkinan adalah permintaan dari pihak broadcast alias pihak TV yang nyiarin pertandingan tersebut. Ada dua sebab kenapa kemungkinan broadcast yang meminta tim-tim wakil Indonesia memasang nomor di dada. Yang pertama, karena di AFC itu cuma memperbolehkan satu sponsor yang ditempel di jersey, maka daripada kelihatan polos-polos banget ya udah tambahin nomor deh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, agar si penyiarnya ataupun pembawa berita, pembawa acara bola itu atau komentator atau host ya, ini akan lebih mudah nih mengenali pemain yang ada di lapangan kalau si pemain itu menggunakan nomor di dada. Itu dua hal yang menyebabkan atau kemungkinan yang menyebabkan tim-tim asal Indonesia memakai nomor di jersey di dada ya. Kita mampir ke Liga dulu ya. Ini berita pertama soal apa ya? Soal kritikan pelatih Persija, Maurizio Sousa, soal jadwal Liga musim ini, di mana Persija habis lawan PSM ini 4 kali away secara berturut-turut loh ya.
Jadi gini, kemarin itu ya di konferensi pers ini pelatihnya Persija Maurizio Sosa ini kan mengkritik nih, kenapa nih kok Persija mainnya away melulu nih sampai 5 kali away terus nih, ini rugi kita nih. Ya itu kemarin ya ada kritikan seperti itu ya. Kalau masalah kenapa jadwalnya Persija away terus ya kami pun nggak terlalu tahu pasti ya alasan dari PT Liga, karena PT Liga yang mengatur. Tapi kan banyak yang bilang kenapa Maurizio Sosa ini tuh protes, karena ya dia mungkin nggak pede kalau main away kali. Emang faktanya ketika Persija main home atau apalagi mainnya di JIS ya kan, Persija ini seolah-olah dikdaya, bahkan belum pernah tersentuh dengan yang namanya kekalahan loh. Sementara ketika away musim ini itu hasilnya kurang bagus bagi Persija, apalagi kemarin baru saja dikalahkan oleh PSM di kandang PSM dengan skor 0-2. Jadi banyak yang bilang ini mah karena ya si Maurizio Sosa takut aja katanya kalau ke Persija kebanyakan away kalah mulu gitu kan. Itu ada juga yang komentar kayak gitu. Justru kami mikirnya malah gini loh, kenapa malah pelatihnya yang protes? Kan waktu pembagian draft liga itu kan semuanya meeting tuh ikut semua nih. Bahkan para petinggi klub juga ikutan ngatur ya jadwal liga. Kenapa waktu itu nggak protes kok Persijanya banyak away secara berturut-turut? Kan waktu itu juga pihak Persija juga ikutan meeting kan dengan PT Liga. Ya mungkin aja kenapa dibikinnya away terus selama bulan ini. Karena kan kita tahu lah JIS itu kan bulan ini sampai bulan berapa ya? Bulan November ya Pak? Ya November ya. Itu kan dipakai konser dan lain-lain. Jadi ya daripada Persija nggak bisa main di JIS, ya udah bikin away aja dulu. Nanti kalau JIS-nya udah clear, nggak dipakai konser dan lain-lain, baru balik lagi. Mungkin ada permintaan seperti itu juga sih dari pihak manajemen Persijanya ya. Kenapa Maurizio Sosa ini nggak nanya ke manajemennya? Apakah udah ditanyakan ke PT Liga atau enggak? Ya mungkin aja pemikiran manajemen Persija dengan pelatih Maurizio Sosa ini beda kali ya. Karena kan kalau manajemen kan mikirnya soal bisnis dan keuntungan aja kali ya. Beda dengan pelatih. Karena kan kalau Maurizio Sosa mikirnya kalau kita away terus kalah terus, nasib saya juga terancam dong. Nah itu kan yang jadi permasalahan. Makanya sebenarnya agak aneh juga buat kami kenapa Maurizio Sosa ini protes soal jadwal liga. Kan itu udah dibentuk dari awal. Ya buat kami karena apa? Karena kekalahan kemarin dari PSM itu bener-bener membuat ya sedikit terpojok lah posisi dari Maurizio Sosa. Coba kalau kemarin lawan PSM dia ini nggak kalah, mungkin nggak akan ngungkit-ngungkit soal jadwal liga deh. Nah masih berkaitan laga PSM lawan Persija yang dimenangkan oleh PSM dengan skor 2-0 ya. Ini kan buntutnya panjang nih. Orang-orang atau pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan Persija masih ngungkit segala hal ya soal laga ini. Dan salah satunya itu adalah akun forum wasit. Nah bener kan apa yang kami bilang, kalau di Indonesia itu jarang banget ada namanya akun pengamat bola ataupun seorang pandit bola yang benar-benar netral dalam memberikan pendapat. Apalagi sekelas forum wasit yang kami tahu lah siapa pemiliknya dan dia ini berasal dari mana. Nah beberapa hari yang lalu akun Instagram forum wasit ini digeruduk nih sama supporternya PSM Makassar usai memposting video yang ini. Soal soal ketika kejadian Yuran Fernandes yang gak mau salaman sama wasit. Dan di sini forum wasit ini bilang ini suatu tindakan yang tidak terpuji dan harus disanksi hukum segala macam lah ya. Buat kami apa yang diunggah oleh forum wasit ini mencerminkan isi otak dan ilmu pengetahuan dari wasit-wasit asli Indonesia. Mereka itu cuma bisanya ngelindungi, ngebela diri wasit-wasit mereka, tapi nggak paham 100% isi dari Law of the Game FIFA ataupun peraturan IFAB lo ya. Kalau forum wasit minta Yuran Fernandes dihukum, apa dasarnya? Cuma nggak salaman dengan wasit? Emang ada ya di Law of the Game FIFA yang menuliskan seorang pemain ketika akan memulai pertandingan harus dan wajib bersalaman dengan wasit? Apa ada? Coba sebutin deh, ada nggak dalam Law of the Game FIFA? Setahu kami nggak ada. Yang ada juga setiap individu yang berada dalam satu pertandingan, baik itu wasit, pemain, pelatih, dan ofisial, harus menghormati dan menghargai wasit
dan juga menghargai keputusan wasit lo ya. Tapi itu pun dalam pertandingan lo ya, dari 2 kali 45 menit. Lalu apakah berjabatan tangan itu termasuk dalam regulasi pertandingan? Tentu saja tidak. Karena kalau soal jabatan tangan itu cuma bagian apa ya, pelengkap aja dalam suatu pertandingan gitu kan, biar nggak monoton banget, masalah baru main langsung prat-prit mulai kick off gitu kan. Makanya ditambahkanlah bumbu-bumbu dengan salaman dulu, foto bareng dan lain. Itu nggak ada dalam aturan FIFA. Seorang pemain diwajibkan bersalaman dengan wasit sebelum memulai pertandingan. Adapun seorang pemain itu wajib menghargai keputusan wasit ataupun saling respect lah. Dan harusnya buat kami gini loh ya, forum wasit ini introspeksi diri, jangan cuma bisa nyalahin orang lain tapi ngebelain wasit. Tapi coba dong introspeksi dong, coba evaluasi bagaimana sih kinerja wasit-wasit Indonesia. Yuran Fernandes lakukan hal seperti itu buat kami hal yang wajar, karena musim kemarin dia dihukum atau disanksi sama PSSI lantaran mengkritik liga. Awalnya apa? Karena tim PSM Makassar dirugikan sama wasit dong. Dan mungkin saja salah satu wasit yang merugikan PSM adalah wasit yang sama dengan pertandingan ini. Tapi ya inilah wajah dari sepak bola Indonesia, wajah dari kepengurusan sepak bola Indonesia, dari federasinya, operatornya, bahkan forum wasitnya pun demikian. Ketika dikritik sama netizen, ketika dikritik sama pemain bola, bukannya introspeksi diri memperbaiki hal-hal yang kurang, tapi malah ngancem dan nyalahin. Sementara kebobrokan wasit lain gak pernah mereka evaluasi. Contoh di laga PSM lawan Persija pun, bagaimana dengan kasus injakan kaki Gustavo Almeida sama Hilmansyah ya, kiper dari PSM ya. Itu kenapa nggak diangkat sama forum wasit? Kenapa kalian melindungi? Cuma apa ya? Cuma mengupload hal seperti ini. Ada forum wasit kalau nggak nyenggol Persib, nyenggol PSM. Kayaknya ente dendam banget nih sama PSM sama Persib. Apa gara-gara tim kebanggaan ente kalah kemarin? Lanjut ya, di saat beberapa klub di Super League musim ini lagi mulai kesulitan keuangan, bahkan ada beberapa klub yang terindikasi nunggak gaji, dan juga ada satu tim ibu kota yang klub sama pendukungnya ini belum bisa move on nih dari kekalahan dari PSM Makassar, sampai apa-apa aja diungkit-ungkit. Ternyata tim yang dianggap rivalnya yang di Persib Bandung justru akan ketiban duit lagi cuy. Yang pertama, Persib kemungkinan akan dapat duit dari DAZN. DAZN ini adalah sebuah platform streaming atau platform olahraga ya. Ya mirip-mirip apa ya, Sky Sport kalau di luar negeri, atau mungkin BeIN Sport kali ya di luar negeri, atau mungkin mirip-mirip video ataupun RCTI Plus kali ya kalau di Indonesia. Nah, DAZN ini kemarin nyarin nih pertandingan Persib lawan LCS di ACL 2. Nah, ini kabarnya sih nominal hak siarnya ya dari DAZN ke Persib ini gede banget loh ya. Karena biasanya DAZN ini, nah BTW DAZN ini tuh platform asal Inggris loh ya. Biasanya mengucurkan dana yang sangat besar pada sebuah pertandingan yang disiarkan oleh DAZN. Ya bisa sampai miliaran rupiah nih kalau Persib ketiban duit dari DAZN. Yang kedua, duit itu datangnya dari FIFA. Ya, FIFA resmi akan memberikan bonus duit ya pada tiap klub yang mengirimkan pemainnya ke timnas manapun ya, di round 4 termasuk ke timnas Indonesia. Jadi setiap klub yang ngirimin pemain ke timnas Indonesia itu FIFA ngasih duitnya ke klub nih. Berapa orang nih yang dipanggil ke timnasnya, itu dihitung nih. Kalau misalnya satu orangnya 1 M, ya berarti kalau makin banyak ya makin banyak juga duit yang dikasih ke klubnya. Kenapa kami bilang Persib yang akan paling banyak dapat duit? Karena Persib mengirimkan 4 pemain ke timnas di round 4 ini. Ada Tom Haye, Eliano, Maklok, dan Beckham Putra. Ya kalau minimal 1 M aja satu orang dari FIFA, ada 4 M tuh dari FIFA. Ya meskipun kami nggak tahu ya berapa nominal jelasnya kucuran dana dari FIFA kepada klub untuk klub itu melepas pemain ke timnas Indonesia ya. Jadi dengan dua hal ini saja, ini tuh ya sebuah perbandingan yang sangat mencolok. Yang kata supporter Anu katanya Jakarta segalanya di atas
Bandung ya. Tapi ini perbandingannya benar-benar mencolok cuy. Yang satu lagi sibuk cari sponsor, lagi ngap-ngapan, bahkan terindikasi kesulitan keuangan, bahkan sampai minta bantuan sama gubernur dan BUMD. Yang satu duit datang sendiri.